Halo, nama saya Ahmad Fahri Warozi dengan NPM 06 2020 107 323. Di sini saya akan mendemonstrasikan tugas pendahuluan pertemuan kedua. Saat ini saya akan menemukan program tentang pendaftaran perlombaan. Nah, di dalam perlombaan ini terdapat 6 kelas. Kelas yang pertama adalah kelas bio lomba entity, yang kedua adalah lomba entity, yang ketiga kelas peserta lomba, yang keempat kelas panitia entity, yang kelima peserta terdaftar entity, dan yang keenam kelas pendaftaran lomba yang digunakan sebagai main classnya. Pada kelas biodata lomba entity, kelas ini merupakan kelas induk yang digunakan untuk mewariskan semua atribut dan metode-metodenya nanti ke dalam kelas peserta lomba entity sama panitia entity. Pada line keempat ini dibuat sebuah atribut berjumlah string dengan variabel nama, nomor telepon, dan alamat. Pada line keenam dibuat sebuah konstruktor yang konstruktor ini mengisi dari atribut-atribut yang tadi telah dibuat, yaitu nama, nomor telepon, dan alamat. Pada line 12 sampai 14 ini merupakan getternya. Line ke-16 sampai ke-18 ini merupakan setternya. Selanjutnya pada kelas selanjutnya, pada kelas lomba entity. Pada kelas ini terdapat string lomba yang berupa array. String ini nanti akan digunakan sebagai daftar lomba yang dilombakan. Yang pertama, pada indeks ke-0 terdapat makan kerupuk, lalu indeks pertama terdapat panjat pinang, dan pada indeks kedua terdapat lari maraton. Selanjutnya, pada kelas peserta lomba entity. Pada yang ketiga, peserta lomba entity mewarisi semua atribut dari biodata entity. Jadi, atribut-atribut ini dapat diambil dan diakses dengan menggunakan super. Jadi, pada konstruktor ke-6, pada line ke-7 dibuat sebuah konstruktor. Di dalam konstruktor dibuat super agar dapat mengakses ini atribut dari biodata lomba. Jadi, konstruktor ini akan mengisi atribut dari biodata yang telah dipanggil. Selanjutnya pada line ke-11 ini merupakan getternya, dan line ke-13 ini merupakan setternya. Selanjutnya pada kelas panitia entity hampir sama. Pada line ketiga, kelas panitia entity mewarisi semua sifat dari biodata lomba entity. Di sini hanya dibuat password karena ini sebagai biodata dari panitianya. Jadi biodata yang dimasukkan dalam panitia adalah password, nama, nomor telepon, dan alamat. Sedangkan pada peserta di sini terdapat atribut umur. Peserta hanya umur, nama, nomor telepon, dan alamat. Serta nanti akan ditambahkan lomba sama kode peserta pada kelas selanjutnya. Saya akan jelaskan bersama. Di sini dibuat super, nomor alamat dan nomor telepon alamat dari biodata entity, dan this password yang nanti akan diisi. Lalu pada line ke-11 terdapat setter, dan line ke-12 yang merupakan setternya. Selanjutnya pada kelas peserta
pendaftaran lomba entity. Nah, sebelumnya data-data yang dimasukkan peserta masih belum terdaftar pada lomba dan kode pesertanya, atau bisa disebut belum diverifikasi. Jadi ini data sementara tadi dimasukkan ke dalam di sini dan diberikan lomba dan kode pesertanya bersama pada line ke-8 ini constructor-nya, dan line ke-14 dan ke-20 dan ke-26 ini merupakan getter-nya, dan line ke-17, line ke-23 dan line 29 ini merupakan setter-nya. Selanjutnya langsung ke main class-nya. Ini merupakan class pendaftaran lomba yang digunakan sebagai main class. Di sini pada line ke-6 dibuat objek dari scanner, dan pada line ke-8 sampai ke-10 ini merupakan pembuatan array dari kelas-kelas tadi. Peserta lomba entity dengan nama array peserta entity dengan jumlah 100. Begitu juga dengan 3 kelas selanjutnya. Lalu pada line 12 sampai 14 ini merupakan variabel pendukung yang nanti akan membantu dalam pemasukan atau pengecekan nilai dan sebagainya. Nah, ini pada metode main pertama dipanggil sebuah metode data panitia, yang dimana di dalamnya data panitia merupakan data-data dari panitianya. Seperti pada line 40 sampai 45 ini data panitia yang dimasukkan ke dalam array, lalu dilakukan perulangan untuk memasukkan data-datanya ke dalam panitia entity. Lakukan perulangan, i sama dengan 0, lalu i kurang dari jumlah panitia, jumlah dari keseluruhan panitianya. Jadi dimasukkan satu-satu, baik nama, password, nama, nomor telepon, dan alamat. Setelah memasukkan data, lalu ada integer field untuk melakukan pilihan dari menu ini yang dilakukan di perulangan do while. Nah, ketika pada ini dilakukan inputan pilihan, ketika kita memilih case pertama pada login praktikan, kita cek pada login praktikan, login panitia, pada login panitia, pada metode login panitia pertama kita diminta untuk memberikan nama dan password sesuai dari nama panitia dan password panitia di sini sesuai ini. Jika tidak terdaftar maka akan tidak masuk. Ya, seperti ini dilakukan pengecekan pada metode login. Ini dilakukan metode login, dicek apakah loginnya benar atau tidak. Pada metode ini static integer login, di mana membawa parameter nama dan password sebagai inputan. Dalamnya dilakukan perulangan, deklarasikan loop sama dengan 0, lalu dibuat i sama dengan 0 dan i kurang dari data panitia dengan i increment. Nah, ini dilakukan pengecekan apakah panitia entity, data yang di dalam entity get nama untuk mengambil namanya sama dengan nama yang diinputkan. Ketika sama, maka ini akan bersifat true. Dan juga pada panitia entity get password yang telah terdaftar di sini apakah sama dengan password yang diinputkan. Jika sama, dilakukan break atau keluar dari perulangan for. Jika tidak, maka
loop akan bertambah terus, lalu nilainya akan dikembalikan ke loop. Nah, ini ya, ketika misalnya pada indeks 0 data yang kita cari adalah pada indeks ke 1, maka dilakukan else. Ketika loopnya bertambah, dikembalikan nilainya loop yang pertamanya awalnya 0 menjadi 1. Nah, pada ini dimasukkan login, nama, password. Nah, di sini ini menjadi loopnya dalamnya menjadi indeksnya adalah 1, maaf. Setelah indeksnya 1 dimasukkan ke dalam variabel cek panitia, dilakukan pengecekan dilakukan pencetakan data panitia pada indeks pertama dengan nama indeks pertama, dilakukan pengecekan ketika sudah berhasil login. Selanjutnya, setelah berhasil login, kita akan ditujukan pada menu selanjutnya, di mana di dalam perulangan do while dengan syarat pilihan tidak sama dengan 0, ketika kita memilih, nah di sini terdapat switch case. Di sini ketika kita memilih case pertama, di insert peserta pada metode insert peserta, di sini dilakukan penginputan data dari peserta yang ingin masuk lomba, di mana kita pertama memberikan nama, umur, alamat, dan nomor telepon yang nanti akan dimasukkan ke dalam array peserta entity dengan indeks jumlah peserta. Karena jumlah peserta pertama di sini adalah 0, jadi otomatis data akan dimasukkan pada data 0 pada indeks pertama. Setelah dimasukkan, lanjut ke metode insert lomba. Di sini akan dicetak semua data-data daftar lombanya. Nah, ini dilakukan for i sama dengan 0, i kurang dari lomba entity, nama kelasnya, dan lomba, nama array-nya, dan panjang dari lomba. Nah, ini dipencetakan data-data ini akan keluar daripada indeks 0 pertama dan kedua. Setelah data dikeluarkan, nah, dimintakan sebuah inputan untuk memilih pilihan lomba yang ingin diinginkan. Lalu setelah memasukkan pilihan lomba, selanjutnya kita akan menentukan kode pesertanya. Ini untuk membantu kita dalam pencarian nanti. Lalu pada line ke 118 ini merupakan pemasukan datanya. Data-data yang dimasukkan tadi peserta dengan indeks yang 0, karena di sini masih 0, belum ada incrementnya atau decrementnya, serta lomba dari data peserta lomba entity masukkan ke dalam daftar entity. Jadi datanya akan memasukkan ke sini dan ditambah dengan pilihan lomba serta kode peserta. Nah, setelah dimasukkan, maka jumlah peserta akan berubah menjadi 1. Selanjutnya, kembali lagi ke case ini, case pada login panitia. Pada case kedua dilakukan update peserta. Di sini kita dapat mengedit data-data yang kita inginkan. Pertama, kita diminta untuk memasukkan kode yang telah kita inputkan. Seperti yang saya katakan, untuk membantu kode peserta ini untuk membantu kita dalam pencarian data. Setelah dilakukan penginputan, dibuat cari dengan indeks 0 atau nilainya adalah 0. Ini dilakukan berulangan, dipengecekan apakah cari sama dengan jumlah peserta. Ketika carinya 0 dan jumlah pesertanya masih 0, masih belum ada terdaftar, maka tidak akan ditampilkan tidak ada data. Memang karena tidak ada data yang belum dimasukkan. Lalu dilakukan break, keluar dari perulangan do while-nya, karena di sini sifatnya adalah true.
Lalu jika datanya ada, dilakukan pengecekan lagi apakah data yang terdaftar pada indeks 0, cari 0 ya, dengan kode peserta sama dengan kode peserta yang diinputkan. Jika sama, maka akan masuk ke menu ini. Dilakukan perulangan lagi do while, di mana dalamnya adalah if else, pemilihan, pengujian. Nah, ketika kita akan dimintakan inputan, ketika kita memilih yang pertama, kita dapat melihat sebuah biodata, data dari keseluruhan yang terdaftar pada peserta entity dengan indeks cari serta kode yang terdaftar pada terdaftar entity. Ditampilkan semuanya pada ini karena indeksnya adalah indeks yang dicari, yaitu 0, pertama masih 0. Selanjutnya jika kita memilih pilihan kedua, ubah nama, ketika dilakukan ubah nama, dibuat sebuah variabel edit nama yang nanti akan diberikan inputan berupa string. Lalu edit nama ini akan dimasukkan ke dalam metode set nama agar memasukkan edit nama ini ke dalam peserta entity cari, yang di sini akan berubah menjadi data yang telah diinputkan di sini tadi. Begitu juga pada menu ketiga, 4, 5, 6. Di sini ada pada yang ketiga ada ubah alamat, yang keempat ada nomor telepon, yang kelima umur, yang keenam adalah pilihan lomba. Nah, ketika kita memasukkan inputan 0, maka akan keluar dari menu ini. Nah, di sini ketika saat data yang dicari tadi tidak ada, maka akan dilakukan increment untuk merubah indeks pada cari pada indeks sama dengan 0 diganti menjadi 1 hingga data ditemukan. Oke, selanjutnya kembali lagi ke login panitia. Pada case ketiga, view peserta. View peserta ini hampir sama pada kayak seperti ini, menampilkan data. Nah, ini pertama dilakukan pengecekan apakah jumlah pesertanya masih sama dengan 0. Jika masih sama dengan 0, maka dicetak peserta belum ada yang terdaftar. Jika tidak, dilakukan perulangan i sama dengan 0, i kurang dari jumlah peserta. Jadi dilakukan perulangan dan dicetak seluruhnya pada indeks ke 0, pada terdaftar 0, maka data yang ke 0 akan dicetak keluar, dan peserta entity yang ke 0 cetak keluar semuanya, baik nama, umur, alamat, dan nomor telepon serta indeks lomba, semuanya dicetak. Nah, pada view peserta ini hampir sama dengan metode view panitia yang berada pada menu sebelumnya, sebelum pada login panitia. Sebelum kita login, kita dapat memilih view peserta dan view panitia. View peserta tadi sudah saya jelaskan, dan view panitia sama. Data-data yang terdaftar dari sini akan dicetak dan dikeluarkan. Nah, selanjutnya pada metode delete. Pada metode terakhir ini, ketika kita milih case keempat delete, di sini hampir sama seperti menu edit tadi, dilakukan pencarian dengan menggunakan kodenya dan dibuat cari sama dengan 0 atau indeks 0 ya, seperti itu.
Nah, untuk program yang dijalankan seperti ini. Ketika kita run program, maka akan ditampilkan menu dari method main, di mana kita akan ditampilkan jumlah peserta, login panitia. Nah, ketika kita memilih case yang pertama, login panitia, kita lihat pertama dulu adalah data panitia. Seperti yang ini ya. Pertama dibuat sebuah metode, dipanggil sebuah metode data panitia, dan data panitia, data yang telah dibuat. Data-data ini telah dimasukkan ke dalam panitia entity. Dicek apakah data dari panitia ini sudah masuk atau tidak. Nah, sama seperti yang dimasukkan di sini, data-data panitia ini masuk sesuai urutannya, dimana ketika indeks ke 0, maka pada indeks panitia pada array ini, indeks ke 0 ini akan dimasukkan satu persatu ke dalam panitia entity. Begitu terus selanjutnya. Lalu coba kita lihat ke peserta terdaftar. Ya, jelas karena di sini belum ada yang terdaftar, terlihat jumlah pesertanya masih 0. Nah, langsung saja kita ke login panitia untuk memasuki ke menu login panitia ini ya. Ada daftar peserta, kita masuk ke sana. Nah, di sini kita diminta inputan dari login panitia. Kita masukkan, ambil salah satu dari data ini. Misal kita ambil agam, data panitianya, dengan password 01. Nah, setelah berhasil, kita akan masuk ke menu ini, dimana switch case. Jika kita memilih peserta daftar, kita langsung saja mendaftarkan sebuah peserta. Misal kita masukkan umur, alamat, kita buat jalan saja, tidak panjang. Nah, seperti yang pada metode insert peserta ya, dimana kita akan dimintai inputan nama, memasukkan nama, umur, alamat, dan nomor telepon. Setelah itu datanya akan dimasukkan ke dalam peserta entity array ini dengan indeks ke 0. Setelah pemasukan ini, kita akan dilanjutkan ke metode insert lomba, yaitu insert lomba ini ya. Nah, ini telah dicetak kata lomba, lalu di bawahnya ini dicetak semua yang terdapat dalam kelas lomba entity dari array lomba. Kita lihat kelas lomba entity dengan array lomba semuanya telah dicetak pada indeks 0, 1, dan 2. Masukkan, kita pilih lomba, misal makan kerupuk. Kita buat kode, karena belum ada masukan, kita buat kode peserta untuk mempermudah nanti pengeditan dalam pencarian. Misal kita buat 1. Nah, jika kita lihat pada data, kita lihat data view peserta. Nah, ini datanya akan keluar, kode peserta yang dikeluarkan. Kita masukkan data lagi untuk mempenambah varian data. Ini saya. Misal saya buat lari maraton dengan kode peserta nomor 2. Ketika kita lihat daftar peserta terdaftar, nah data saya sudah masuk ya, 2 dan 1. Nah, untuk pada case ubah atau audit peserta ini, metode audit peserta,
ini kita upload data peserta. Nah, kita akan dimintai masukkan kode peserta yang ingin diubah. Seperti yang kita lihat tadi, ada kode peserta ini sudah kita tentukan. Misal saya ingin mengubah punya saya. Nah, kita akan masuk ketika datanya ditemukan, maka akan masuk. Nah, untuk mengeceknya kita bisa lihat biodata. Ini biodata sesuai. Misal kita ingin merubah namanya, maaf, pilihan menu kedua. Tadi saya tombol menu 1 ya. Ahmad Bayi. Nah, ini data yang saya ubah. Kalau dilihat datanya, nah, nama yang sebelumnya Bayi Farozi, maka akan berubah jadi Ahmad Bayi. Jadi datanya akan diubah. Pengubahan ini juga bisa berlaku pada alamat, nomor telepon, umur, dan lomba. Misal kalau kita datanya sudah, kita melakukan exit, kita misal kita ingin menghapus peserta, masukkan kode peserta yang ingin dihapus. Misal saya ingin menghapus kode peserta nomor 1 yang dimana atas nama Adi Hermawan. Misal kita hapus. Nah, jika kita lihat data Adi ini akan hilang. Nah, ya, seperti ini. Selanjutnya pada modul keempat. Modul keempat hampir sama pada modul ketiga, dimana yang menjadi pembeda pada modul 3 semua kelasnya diletakkan pada satu package, baik kelas biodata, lomba, panitia, peserta lomba, peserta terdaftar, dan main kelasnya diletakkan pada satu package, sehingga semua metode atau kelas-kelas bisa dapat diakses dengan mudah. Sedangkan pada modul keempat ini dipisahkan oleh package-package, yaitu package proses, package entity, dan package pendaftaran lomba atau yang saya sebut dengan main class-nya. Nah, untuk mengakses itu diperlukan import untuk mengakses file-file yang terdapat pada package tertentu. Contoh ini, di sini diimportkan semua package dari proses. Jadi semua proses akan dimasukkan ke dalam package main atau pendaftaran lombanya. Dan yang menjadi pembeda di sini pada main class sebelumnya, metode-metode seluruhnya, baik itu yang berhubungan dengan update, view, dan delete, itu semuanya berada pada main class. Sedangkan pada modul keempat ini, view dan itunya, update-nya dipisahkan. Yang view dan update pada peserta dipisahkan, diletakkan pada kelas peserta proses, sedangkan panitia juga demikian, view-nya diletakkan tempat berbeda, pengecekan loginnya diletakkan berbeda, serta pemasukan datanya diletakkan pada kelas ini yang sebelumnya diletakkan pada main class-nya. Lalu terdapat interface. Interface ini yang menjadi pembeda hanyalah interface, di mana interface ini nanti akan diimplementasikan pada panitia proses, di mana ketika implementasi harus ada apapun yang di dalam interface harus ada sama ya, seperti ini, metodenya harus sama, harus ada pada panitia entity. Kalau tidak ada maka akan terjadi error. Ya, untuk kurang lebihnya hampir sama, program jalannya juga sama.
Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu di video selanjutnya.